kesaksian dari GKN Immanuel Bululawang. Kita mau bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Dia agar hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan. Kita mau memulai dan kita akan dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan meninggikan Engkau, kami akan menyembah Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada saat ini, menjamah kami, mengurapi kami, agar setiap pujian kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini banyak kita yang mengalami berbagai banyak pencobaan, berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Tapi kita mau senantiasa percaya Tuhan tahu apapun yang kita perlukan, Tuhan senantiasa menolong kita. Haleluya Yesus. Saat bersyukur
apapun yang sedang kau alami saat ini, kita mau senantiasa percaya pertolongan Tuhan itu nyata. Dia selalu menolong kita di musim-musim sulit dalam kehidupan kita, asal kita mau senantiasa bersyukur dan percaya kepada Dia. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
kita kepada Dia? Apa kita masih setia saat menerima permasalahan itu? Apa kita masih bisa bersyukur kepada Dia? Atau kita malah bersungut-sungut? Kita mau senantiasa menerima setiap beban hidup kita sebagai ujian agar kita bisa naik kelas, agar iman kita diuji senantiasa kepada Tuhan, agar saat waktu Tuhan itu datang, kita tetap setia kepada Dia. Kita tidak tergoyahkan oleh masalah apapun. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktunya tidak pernah meleset. Dia senantiasa tepat pada waktunya. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu
Engkau. Kiranya Engkau layak menerima setiap doa penyembahan kami, agar setiap pujian kami boleh berkenan kepada Engkau. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu, bila renungan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di channel GKI Immanuel Bululawang di dalam ruang doa dan kesaksian. Sebelum kita memulai ruang doa dan kesaksian kita pada hari ini, saya akan membacakan satu ayat di Yeremia 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin kali pertama saya menyampaikan atau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup saya melalui ruang doa dan kesaksian ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafa. Saat ini saya seorang pelajar dari SMK Negeri 7 Malang di jurusan PSPT atau singkatan dari Produksi Siaran Program Televisi. Itulah sebabnya saya diminta oleh majelis untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup saya saat ini. Di sini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya ketika saya dalam masa-masa ingin memasuki sekolah saya yang baru ini. Banyak sekali rintangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan yang saya hadapi ketika saya akan memasuki sekolah saya yang baru ini. Terlebih lagi masalah yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Mungkin masalah ini bagi setiap orang mudah, tapi bagi kami, bagi saya dan keluarga yang menjalankannya terasa sangat sulit, terasa sangat berat karena kami harus kehilangan sosok seorang ayah, seorang suami yang seharusnya sampai saat ini masih bisa mendampingi kami, terlebih lagi mendampingi saya dalam masuk dalam menyingsing pendidikan baru saya. Dan banyak sekali rintangan, tidak hanya dari kehilangan seorang ayah, seorang suami, tapi juga dari sektor ekonomi yang mengakibatkan kami bahkan hampir pernah berpikir bahwa saya tidak akan bisa melanjutkan sekolah lagi. Tapi seorang hamba Tuhan berbicara kepada kami tepat di hari meninggalnya ayah, satu hari meninggalnya ayah. Beliau bilang bahwa beliau akan membantu setiap kebutuhan sekolah saya. Dan dari situ saya, keluarga, ibu dan kakak saya pada saat itu merasa bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Meskipun tidak ada seorang pemimpin di dalam keluarga, tidak ada seorang kepala keluarga, tidak ada seorang ayah di dalam keluarga, tapi kami yakin bahwa kami bisa melanjutkan masa depan kami, bahwa kami yakin bahwa kami bisa meneruskan cita-cita ayah kami yang pada saat itu belum tersampaikan. Dan pada saat itu ayah berpulang ketika saya masih kelas 3 SMP akhir. Seminggu setelahnya saya harus ujian praktek, lalu dengan kondisi yang masih istilahnya masih belum terlalu fit, masih terlalu shock, saya tetap berpegang teguh bahwa saya pasti bisa. Saya bisa menjadi yang terbaik, saya bisa menjadi juara di setiap tantangan yang saya hadapi, di setiap pergumulan yang saya hadapi, saya bisa menghadapinya. Dan pada saat itu 1 bulan atau 2 bulan setelahnya kelulusan akhirnya diumumkan, dan hasil yang tidak disangka-sangka
saya mendapatkan gelar lulusan terbaik di angkatan ke-16. Itu membuat saya merasa bahwa usaha saya saat ini itu tidak sia-sia. Usaha saya selama 3 tahun atau mungkin pada saat itu 2,5 tahun karena pada pandemi, jadi diharuskan untuk sekolah online, itu tidak sia-sia. Dan pada saat itu saya bilang ke ayah sebelum beliau tidak ada, saya bilang ke beliau untuk tetap semangat, bisa sembuh, untuk mendampingi saya di hari kelulusan saya. Tapi ternyata sebelum saya lulus sekalipun atau belum ujian, beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Tidak apa-apa, tapi ketika berada di acara pelepasan itu membuat saya teringat akan mendiang ayah, di mana saya pernah bilang seperti itu kepada ayah bahwa saya ingin didampingi oleh kedua orang tua saya. Jadi di situ di tengah-tengah acara saya sempat merasa sedih karena melihat teman-teman yang lain itu didampingi oleh kedua orang tuanya, didampingi oleh keluarga lengkapnya, tapi saya hanya didampingi oleh ibu. Saya tetap bersyukur karena saya sampai saat ini masih didampingi oleh ibu. Lalu ketika saya menginjak bangku SMK, saya juga ketika datang ke sekolahan untuk melakukan daftar ulang, untuk melakukan tes wawancara, saya juga tetap didampingi oleh ibu karena pastinya ibu juga ingin tahu bagaimana sekolahannya, karena selama ini beliau hanya tahu ketika saya berbicara dengan ayah, ketika saya lewat di depan gang, sekolahan saya masuk gang, lalu mungkin sekitar 500 meter, saya harus jalan kaki. Beliau juga, maksudnya ibu saya, beliau ikut untuk mendampingi saya di hari pertama, bukan di hari pertama sekolah, tapi di hari pertama seperti tes wawancara, daftar ulang, beliau mendampingi saya. Lalu pada saat itu kami pulang dan saat itu kami berdoa bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Meskipun kami tanpa sosok seorang ayah, tanpa sosok seorang suami, saya bisa datang di daftar ulang, datang di tes wawancara, bahkan sampai saat ini saya masih bisa bersekolah. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang yang menyayangi keluarga kami, yang bahkan membantu kami dengan sedemikian rupanya. Di situ saya baru sadar bahwa ini proses yang diberikan Tuhan kepada saya, kepada keluarga kami, sebelum kami nanti mendapatkan hasil yang luar biasa nantinya. Mungkin banyak yang bertanya, memang kamu umur berapa? Kok sudah tahu diproses sama Tuhan itu, memang kamu umur berapa? Saya pernah mendengar bahwa diproses oleh Tuhan itu tidak menunggu dewasa, tidak menunggu tua terlebih dahulu, tapi bahkan ada seorang anak yang bahkan jauh lebih muda ketimbang saya, dia sudah diproses sedemikian rupa oleh Tuhan. Dia tidak mengenal orang tuanya, dia tidak seberuntung saya yang masih hidup, yang masih bisa melihat kedua orang tua saya. Jadi proses Tuhan itu tidak menunggu kita dewasa, tidak menunggu kita tua, baru kita akan diproses oleh Tuhan, tidak. Tapi ketika kita masih muda, bahkan ketika kita masih kecil sekalipun, yang kita belum tahu apa-apa, kita mungkin sudah diproses oleh Tuhan. Tapi terkadang proses itu yang kita tidak sadari, sampai kita berpikir bahwa ini hanya masalah kecil. Nah, dari masalah itulah kita diproses oleh Tuhan, dari masalah itulah kita dibentuk karakternya oleh Tuhan. Apakah kita mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin lebih besar nantinya ketimbang masalah itu. Tapi bagi saya tidak ada masalah yang terlalu besar. Bagi Tuhan itu tidak memberikan masalah yang terlalu besar bagi kita, anak-anaknya. Meskipun mungkin kita merasa bahwa masalah itu terlalu besar untuk kita, Tuhan tidak memberikan masalah yang begitu besar
hanya karena untuk menguji keimanan kita, tidak, tapi Tuhan memberikan itu supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita semakin bertumbuh hingga berbuah nantinya. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Rancangan-rancangan Tuhan itu selalu tergenapi di dalam hidup kita. Mungkin rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu berbeda, dan rancangan Tuhan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita boleh berencana seperti ini, kita boleh berencana seperti ini, tapi jika Tuhan punya rencana lain, mungkin ya rencana-rencana kita itu hanya akan sekedar rencana saja. Yang akan tergenapi atau akan terlaksanakan nantinya adalah rencana Tuhan. Itu meskipun mungkin rencana Tuhan yang diberikan kepada hidup kita, di dalam hidup kita itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, terkadang begitu menyakitkan bagi kehidupan kita, tapi harus percaya bahwa rencana itu, rencana Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu mementingkan kehidupan kita, selalu mendengarkan setiap doa-doa kita. Mungkin tidak semua doa yang kita panjatkan, semua doa yang kita utarakan kepada Tuhan itu akan terwujud saat itu juga, mungkin tidak. Bahkan ada doa yang tidak terwujud, seperti saat itu setiap malam mungkin semua keluarga saya sudah tertidur, lalu saya doa sendiri. Saya doa ke Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan ayah supaya ayah bisa mendampingi Nafa sampai nanti mungkin Nafa menemukan pasangan Nafa. Tapi ternyata doa Nafa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, dan justru rencana lain yang Tuhan sediakan bagi kehidupan keluarga kami. Di situ tidak membuat kami merasa kecewa dengan Tuhan, tidak. Di situ malah membuat kami merasa bahwa ini rencana Tuhan yang paling baik. Ini mungkin yang terbaik untuk kami, yang terbaik juga untuk ayah, supaya ayah tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit, ayah tidak perlu merasakan sakit lagi. Mungkin ini adalah yang terbaik. Dan satu ayat yang sampai saat ini menjadi ayat favorit saya ada di Filipi 4 ayat 13, di mana berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di situ ayat ini membuat saya merasa bahwa tepat sekali itu pada keadaan kami, keadaan saya, keadaan seluruh keluarga kami saat ditinggal oleh ayah. Bahkan sebelum ditinggal oleh ayah, ayat ini sudah menjadi ayat favorit saya. Ya, karena setiap kehidupan tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan, tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan. Dan yang menjadi kekuatan kami sampai saat ini bisa tetap kuat, tetap beriman di dalam Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ketika kami berdoa, Tuhan hadir. Ketika kami memuji, Tuhan hadir. Ketika kami menyembah, Tuhan hadir. Kami merasa bahwa kehidupan kami itu tidak pernah kekurangan, kehidupan kami itu tidak pernah yang namanya kesusahan lagi. Bahkan kami selalu merasa berkecukupan di dalam segala hal. Jadi dalam sekolah pun saya selalu mendapatkan hasil yang terbaik dan selalu menjadi yang terbaik, selalu menjadi yang nomor satu. Itu semua jika bukan karena Tuhan, jika hanya karena kerja keras saya sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan, mungkin saya juga tidak akan mendapatkan hasil terbaik. Saya mungkin tidak akan mendapatkan juara 1, tidak akan mendapatkan gelar lulusan terbaik.
Mungkin saya hanya sekedar pintar tapi tidak ada berkat malaikat budi yang dari surga. Jadi di sini saya ingin sekali lagi menekankan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita semua, tidak hanya saya, tidak hanya keluarga, tapi kita semua, itu bukan permasalahan yang besar. Jika kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau terus berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan bantu menyelesaikan masalah-masalah itu dalam kehidupan kita. Baik, kita akan tutup ruang doa dan kesaksian ini dengan doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini kami boleh kembali berkumpul di ruang doa dan kesaksian. Kiranya kesaksian yang anak-Mu berikan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh masa depan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan masa depan gereja-gereja-Mu. Kami serahkan masa depan negara ini, Tuhan. Kami mungkin tidak mampu menyelesaikan masalah kami sendiri. Tanpa campur tangan-Mu, kami berharap bahwa setiap kami berdoa, setiap kami memuji, setiap kami menyembah-Mu, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, Engkau selalu hadir di hati kami, selalu hadir di dalam kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin hanya ini doa kami yang jauh dari kata sempurna, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah doa dan kesaksian dari GKN Immanuel Bululawang. Biarlah setiap firman dan kesaksian yang sudah kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube GKN Immanuel Bululawang. Juga pencet tombol loncengnya agar kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, agar kuasa Tuhan senantiasa memenuhi kita semuanya. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan lain